Listrik solid berbasis Internet of Things pada dinas lingkungan hidup Kota Tangerang. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 163349407 dari jurusan Sistem Komputer Konsentrasi CCIT. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para dewan penguji yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang saya buat. Tak juga lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah berkontribusi besar, yaitu Bapak Insinyur Arko Jayadi, MSc, PhD, dengan sebagai dosen pembimbing saya, dan juga Bapak Indrianto Ente sebagai dosen pembimbing saya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Diarka ST selaku stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang telah memberikan ilmunya selama saya melakukan penelitian. Ada beberapa bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah pemecahan masalahnya, yang keempat manfaat, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Berawal dari latar belakang yang pertama, Kota Tangerang dikenal dengan kota 1000 industri dan sejuta jasa. Banyaknya industri di Kota Tangerang menjadikan sungai sebagai wadah pembawaan akhir limbah cair. Tentunya semakin banyak limbah cair yang dihasilkan akan mempengaruhi kualitas air sungai di Kota Tangerang. Sementara sungai dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Yang pertama itu biasanya digunakan untuk sebagai bahan baku air minum ya. Terus yang kedua biasanya digunakan sebagai mandi juga. Dan yang ketiga biasa digunakan oleh para petani sebagai aliran irigasi untuk menyirami hasil pertaniannya, sehingga kualitas air juga mempengaruhi hasil panen dari petani tersebut. Cara pengukurannya itu saya berlandaskan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 dalam lampiran pasal 8 ayat 1 dan 2 dijelaskan setiap air selalu mengandung partikel yang terlalu yang tidak tampak oleh mata berupa partikel padatan seperti kandungan logam misalnya, ada besi, tembaga, mangan dan lain-lain, maupun partikel non padatan seperti mikroorganisme dan lain-lain. Nah, biasanya satuan yang digunakan itu yaitu ppm part per million atau sama dengan 1 mg per liter. Nah, cara pengukuran di sini bisa diukur melalui salah satu parameter fisika, yaitu zat padat terlarut. Nah, untuk Kota Tangerang sendiri untuk Sungai Cisadane masuk dalam kategori kelas 2, yaitu dengan batasan baku mutu sebesar 1000 mg per liter. Kemudian juga dalam pasal 30 peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pada ayat 1 sampai 3 dijelaskan setiap orang mempunyai hak yang sama ya. Yang pertama itu atas kualitas air yang baik, yang kedua mendapatkan informasi mengenai status mutu air, dan yang ketiga berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air. Nah, permasalahannya adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang pengukurannya masih secara manual dengan cara meninjau langsung ke sungai gitu. Nah, ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur parameter TDS tersebut. Parameter TDS ini difungsikan untuk mengukur partikel padatan yang terlarut di air yang tidak tampak oleh mata, seperti yang saya sebutkan tadi berupa logam misalnya. Kemudian masalahnya adalah bagaimana caranya mengukur kualitas air sungai berdasarkan parameter total dissolved solid yang dapat dikirimkan oleh sistem kontrol. Kemudian bagaimana caranya memonitoring data kualitas air secara real time sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana caranya membuat alat yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mengukur kualitas air sungai. Kemudian saya berpikir pemecahan masalah yang pertama yaitu mengubah pengukuran TDS manual menjadi sensor TDS meter. Nah, selanjutnya yang tadinya kita tidak bisa mengukur setiap saat, dengan Internet of Things kita dapat memonitoringnya melalui sistem selama 24 jam. Berikut adalah gambaran blok diagram yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan sistem kontrol WMOS D1 R2, kemudian ada sensor ultrasonik untuk mengukur banyaknya sampel air yang tertampung dalam wadah sampel air. Kemudian relay 1 dan relay 2 digunakan untuk menyalakan water pump, dan clouding stick ini digunakan untuk menampung datanya. Nanti dari data clouding stick ini akan ditampilkan melalui sebuah website sehingga bisa dimonitoring melalui laptop dan smartphone. Mohon
izin dan penguji, saya akan menggambarkan hasilnya berbentuk video. Yang pertama ada WMOS 1.2 sebagai sistem kendali yang utamanya. Kemudian ada sensor TDS meter sebagai pengukur besaran TDS dalam suatu air. Kemudian ada mini water pump digunakan untuk pengambilan dan pembuangan sampel air. Kemudian ada sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian dalam suatu wadah sampel air. Kemudian relay 2 channel ini digunakan untuk mengontrol water pump tersebut. Dan ini adalah power supply yang digunakan untuk menggerakkan motor sensornya. Ini sedikit gambaran kecil ya yang bisa dilihat ketika limbah cair ke sungai. Di mana ini adalah rangkaian dari keseluruhan alat. Di ini Pak. Di sini ada akuarium pertama air yang digambarkan sebagai sungai. Pasar Barat Pak. Dan ini tempat adalah nasi jagal itu Pak. kedua yang digunakan sebagai wadah penampung sampel air sungai. Selanjutnya terdapat dua selang yang dihubungkan dengan water pump. Water pump pertama berfungsi untuk mengambil sampel air sungai ke dalam wadah sampel air, kemudian dikontrol dengan sensor ultrasonik pengambilan sampel air. Selanjutnya air tersebut akan diukur menggunakan sensor TDS meter untuk mengetahui berapa besaran nilai TDS pada air sungai. Setelah nilai TDS berhasil diukur, data akan dikirimkan ke TeamSpeak. TeamSpeak sendiri merupakan platform IoT yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dengan menggunakan protokol HTTP. Agar terlihat menarik, data dari TeamSpeak tersebut akan ditampilkan dalam bentuk sebuah website. Di sini kita bisa melihat sedikit penjelasan tentang pengukuran kualitas air. Dan ini adalah data yang telah diolah dari TeamSpeak, kemudian dilengkapkan atau embed dalam sebuah website. Terdapat beberapa widget diantaranya, yaitu data terakhir besaran TDS yang dikirimkan, kemudian grafik 1 jam terakhir, dan grafik selama 24 jam. Selanjutnya, terdapat indikator warna yang menggambarkan kondisi kualitas air sungai. Indikator hijau menggambarkan kualitas air sungai berada di bawah batas baku mutu, yaitu 0 sampai 999 ppm. Indikator merah menggambarkan kualitas air sungai berada melampaui batas baku mutu, yaitu lebih besar atau sama dengan 1000 ppm. Jadi, apabila air dalam indikator bahaya, sistem akan memberikan notifikasi berupa email ke petugas untuk segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, apabila air sudah berhasil diukur, water pump kedua akan membuang sampel air kembali ke sungai. Proses ini akan terus berulang dalam periode waktu 5 menit sekali. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Berikut singkat intinya ya. ya. Manfaatnya yaitu dengan dari alat ini kita bisa mampu melakukan proses pemantauan kualitas air lebih cepat dan efisien. Kenapa? Karena data yang didapatkan real time, kemudian update selama 6 menit sekali, dan ini efisien untuk digunakan. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa modul sensor TDS meter ini menjadi solusi yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kualitas air sungai agar data dapat dikirimkan ke sistem kontrol. Kemudian juga penggunaan konsep Internet of Things ini dapat memudahkan petugas dalam monitoring data kualitas air secara real time. Dan yang ketiga, petugas juga dapat melakukan monitoring secara cepat sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan tanpa harus meninjau langsung ke lokasi sungai, menjadikan alat ini efisien untuk digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apalagi kamu objeknya di LH, ya. Jadi harus bukan hanya sekedar kamu membuat riset ini sistem temuan seperti ini. Jadi standar-standar baku itu harus ada di kepala. Ya, berapa COD yang bagus, berapa BOD yang bagus, ya. Kalau untuk daerah industri, ya BOD yang bagus ya 100 saja paling maksimal. Ya COD-nya berapa?
ya maksimal 150. pH-nya berapa? Itu nggak boleh lebih dari 8, ya 6 sampai 8, betul kan? Betul. Di atas itu udah jenuh air itu, berputar air itu saya jenuh. Maka banyak di lab-lab perusahaan-perusahaan yang besar biasanya, karena mahal sekali, dia punya lab sendiri. Kayak di perusahaan yang tempat saya kerja, ya pabrik itu punya lab sendiri, ya. Jadi kita nggak usah sedikit setiap minggu kita harus kontrol air sungai kayak apa, terus yang kita pakai untuk pencelupan terus dibuang lagi, kekeruhannya berapa, DOD-nya berapa, COD-nya berapa, pH-nya berapa, harus lari terus ke Pindo 14 hari. Ya, saya tes yang punya di Purwakarta, saya punya 14 hari nggak selesai. Itu di begitu besar tempatnya, ya, di apa namanya yang punyanya itu Jatiluhur. Jadi ini monopoli memang, ya. Inilah kalau ini kamu bagus, saya bisa bicara di komisi terkait, ya, pusat supaya dianggarkan, ya, dan ini supaya dari setiap daerah dianjurkan atau memiliki ini karena manfaatnya, ya. Ya betul, kalau kita punya sistem itu ngapain mesti ke sungai, ya, setiap hari air sungai, udah gitu hasilnya juga harus dibawa ke Pindo, lab di air minum kita aja, ya, setiap PDAM itu belum sempurna, ya, yang dia punya sebatas itu. Tapi berapa yang layak untuk minum, ya, karena tadi, ya, air sungai kita ini misalnya ini, ya, itu untuk yang pertama itu untuk kehidupan manusia, ya, manusia secara langsung, ya, manusia bukan pertanian, makan jagung juga masih hidup, ya, makan kue juga masih hidup, ya. Tapi kalau air minum, nah ini kan kita mampu air minum, termasuk juga kita ambil bawah tanah, air ini kan air permukaan, air bawah tanah juga sama, ya. Kalau dia ada eksklusi bisa aja kandungan mineralnya itu tinggi sehingga itu akan mengangkat DOD-COD-nya. Jadi itu harus kamu kuasai, ya. Jadi itu harus hafal di sini, ya, nanti saya padu, ya, saya potong nanti kalau Eva-nya ini terusin. Terusin, ya, nanti penelitian ini bukan saja persyaratan kelulusan. Nah, itu hanya dikonstruksi, perbaiki nanti menjadi sebuah buku catatan, ya. Kamu lihat, wah, abstraknya menarik, itu bukan lulus, bukan itu. Yang kita ingin sebuah penelitian itu bisa ada manfaatnya, apalagi ini yang masalah air limbah, ya. Yang paling bagus di dunia di mana? Maroko, ya, Belanda, ya, Swiss, mereka paling betul-betul. Tapi negara-negara lain, ASEAN rata-rata rusak, jadi juga rusak, ya. Jadi cara kontrolnya. Jadi alat kamu ya bagus. Ini kalau saya secara global masih tahu, ya. Kalau secara teknis nanti soal IT-nya ini ada dua jelaskan, ya. Jadi harus betul-betul yang pertama dasarnya yang kamu kuasai. Cantum itu di situ. Di aksara kamu. Ya, tuh saya ingin capai BOD segini, PDS segini, OSS segini. Jadi target akhirnya harus lihat di kesimpulan paling enggak, ya. Ya, terus di apa kata kuncinya harus mencapai target sesuai kesimpulan. Katakan situ sudah mulai dari tarik ke situ. Ya, kesimpulannya harus jelaskan, harus ditindaklanjuti berupa biaya dan sebagainya. Ya, manfaatnya untuk secara nasional. Ya, jangan lupa, ya, kadang-kadang belum bisa ini, ya, kalau rumah sakit jauh lebih berbahaya. Yang kadang-kadang ada di pemukiman di mana tanpa menggunakan dia punya pengolahan air limbahnya bagus, ipalnya bagus. Kalau pabrik sedikit aja, warna itu tidak terlalu berbahaya, lebih berbahaya yang kandungannya itu. Saya pernah dicoba, ya, sana di hulu kita di Bogor sana ada pabrik Wasa, airnya jadi pasti kita masih pabrik sebelah kalau saya kerja hanya perlu kita di berarti dia punya OD, COD, pH, PS, TS itu semua di atas ambang. Nah ini kontrol-kontrol dari orang yang sendiri kadang-kadang hal segini ini main matanya banyak. Tapi kita generasi berikutnya air begitu, ya, merkuri itu, ya, racun bakteri itu dia cuma tidur. Ya, kalau bilang jernih gitu, ya, dikasih obat. Kimia mati semua, cuma tidur. Nanti berapa puluh tahun yang diserap oleh tubuh kita itu akan berbahaya, ya.
Jadi untuk turunan kita bisa catat dan sebagainya ini belum di Indonesia belum, di luar negeri sudah sampai. Ya saya kira itu yang umum harus perhatikan, kamu harus paham dulu, tulis di situ batasan-batasan standar nasional sesuai dengan PP tadi. Ya, PP itu sudah hasil kajian. Saya salah-salahnya ikut serta gitu ya. PP 82 itu turunannya sampai Perda, saya ikut untuk pansusnya juga, saya kaji betul. Ya, PP 21 itu ya. Nah, ini banyak sebetulnya penemuan dari para peneliti, IPB yang lebih bagus kadang-kadang kita lanjutin. Ini masalah ya masyarakat. Saya kira itu, saya cuma umum ya, makasih teman sekali, kondisi kesehatan kurang baik itu saya ingin bidangin kamu ada pesan sponsor di sini harus melakukan untuk kebaikan ya, untuk teknis silakan, mau di satu mau di dua, silakan teknis.